Ya, di negara kita tuh orang baik banyak, Oke. yang jujur nggak ada. Minimal jujur sama diri lu sendiri lah. Halo followers Bicara Bola, kembali lagi bersama saya Alfonsius Kelvan di podcast Bicara Bola. Followers jangan lupa ya subscribe terus channel YouTube Bicara Bola, follow Instagramnya, TikToknya untuk update terus tentang sepak bola nasional. Oke, hari ini saya kedatangan tamu spesial. Tamu saya ini pernah bermain bersama-sama saya dulu di Persiba Balikpapan. Dan dia juga seorang bintang sepak bola dulu pada zamannya. Susah banget dulu saya kalau manggil dia, mau ngelemu dia susah. Tapi alhamdulillah hari ini dia ada waktu mau ngobrol bareng sama saya di podcast Bicara Bola. Selamat datang saudaraku. Siap. Sehat Lam? Sehat, alhamdulillah bang. Alhamdulillah. Lam, apa Ya. nih kesibukannya sekarang? Ngurus anak aja sih, ngurus Ngurus anak, memastikan masa depan anak itu lebih baik dari gua. Wis, boleh. Terus. Ya, lagi menikmati jadi bapak aja sih. Jadi kan gue dulu kan mikirnya jadi seorang bapak itu gampang. Oke. Ternyata tidak segampang yang dibayangkan ternyata. Mungkin lu ngerasain. Iya benar. Jadi tapi ya alangkah senangnya ketika kita tahu masa depan anak kita lebih baik dari kita sih. Istri sehat. Alhamdulillah sehat. Berarti sekarang lu selain ngurus anak di rumah nggak ada kegiatan di sepak bola gitu? Ada sih suka main bola juga. Kadang-kadang main sama Selebritis FC. Terus kadang-kadang juga main sama ya abang-abang yang lain lah. Ngisi-ngisi waktu kesibukan sambil olahraga aja sih. Oke. Terus kalau gue baca sih gue denger lu ngelatih juga sekarang. Ngelatih di Asiop kan. Karena kan dulu kan gue latihan di sana. Terus ya nggak ada salah juga berbagi ilmu sama adik-adik yang di sana sih. Oke Lam, kan lu ya semua kita udah tahu lu pernah bermain di luar negeri kan, di DC, di Penarol segala macem. Gue mau tanya nih, kalau lu lagi ngelatih anak kecil itu suka nggak sih lu ngasih saran untuk pemain-pemain muda gimana caranya supaya bisa sukses gitu bermain di luar negeri? Pasti sih, tapi kan kalau yang di Akademi Asiop ini gue ngelatih tuh umur 12-13. Kayaknya kalau gue ngomong gitu masih terlalu jauh lah. Oke. Tapi kalau ketemu adik-adik yang mungkin udah EPA gitu-gitu lah, yang U16 gitu, kalau gue ketemu gue sih suka sih ngasih saran gitu-gitu. Terus kalau mindset sendiri yang lu pengen biasa lah tanamin ke anak-anak itu untuk supaya bisa abroad tuh gimana? Pasti kan anak-anak kecil kan ada yang pengen tahu kan, pengen nanya. Oh, Coach Samsul kan lu pernah main di luar. Ya. Kira-kira apa tuh yang lu jawab dan mindset yang lu berikan ke mereka? Iya, yang gue bilang ketika ada kesempatan untuk main di luar, ya jangan pikir dua kali sih gitu. Karena kan kita tahu ketika lu punya kesempatan, maksudnya nggak semua pemain dapat tawaran main di luar gitu. Dan ketika lu sudah sempat main di luar, hal pertamanya itu ketika lu kembali ke Indonesia adalah lebih dihargai sih pasti. Lebih dihargai sama kepercayaan diri lu pasti akan lebih meningkat dibanding pemain lain yang masih stay di sini. Oke. Gitu. Terus sama juga yang gue tanamin sama anak-anak itu adalah lo harus berani bicara gitu, karena banyak lah main bola kita bagus-bagus tapi ketika di interview atau di apa masih terbata-bata gitu kan, karena kan mungkin bola itu kan kita nggak pernah tahu tuh bola itu sampai kapan bisa cedera, bisa apapun gitu. Ketika lo bisa bicara minimal lo bisa jadi komentator gitu, masih ada pekerjaan lo lah gitu. Betul. Kan ada juga nih kadang-kadang pemain-pemain muda gitu kan, ya nggak usah deh main di luar negeri, enaknya main di Indo aja. Nah, dari lo sendiri itu buat menanggapi statement itu gimana tuh? Ya paling gue cuma bisa kasih saran, tapi kan keputusan itu lo balik ke dia lagi, ke orang tuanya dia gitu. Tapi itu yang gue bilang, ketika lo berani main di luar, pasti deh kepercayaan diri lo tuh lebih dari dibanding yang lain ya. Mungkin lo kan kenal sama gue dulu, main lama tuh, lo liat gue lah gimana, maksudnya gue percaya diri segala macam gitu. Karena mungkin latihan taktik, latihan biasanya sama aja sih sama di sini. Tapi mungkin intensitas latihan mereka lebih bagus, apalagi kalau kita dapat kesempatan latihan atau bermain di negara-negara yang sepak bola lebih maju. Jadi mendingan stay atau berani berangkat? Kalau ada kesempatan berangkat lah gitu. Itu kemarin apa sih yang mesti dirubah dari usia dini nih mindsetnya? Ya mungkin buat para pelatih, gue kan nggak tahu, gue juga
baru mau ngambil lisensi C gitu kan. Kalau mungkin kalau dalam kategori pelatih gue masih jauh lah dibanding yang abang-abang yang lain. Tapi mungkin tanamin ke anak-anak, ya itu sih, ketika ada kesempatan ya lo ambil aja. Karena gue pernah baca kutipannya Mas BP, kesempatan yang tidak lo ambil itu akan mengganggu tidur lo tuh seumur hidup. Oke. Karena lo akan selalu bertanya, kalau gue ambil berhasil nggak ya gitu. Tapi ketika lo udah lo ambil, walaupun lo gagal, minimal lo dapat pengalaman. Meskipun di luar negeri si pemain ini kurang mendapatkan menit bermain gitu ya? Iya, tidak apa-apa. Tapi kan intinya ketika lo balik lo dapat pengalaman. Dibanding lo tidak ambil sama sekali, lo nggak pernah tahu tuh. Misalnya lo nggak pernah tahu Italia itu gimana, maksudnya negara Italia. Minimal lo bisa lihat negara Italia gitu kan. Minimal gitu aja. Pasti ada hal yang dipetik lah. Oke. Kira-kira dari usia 13-15 tahun ini kan pasti banyak nih anak kecil yang pengen main di sana. Nah, supaya mereka bisa berkembang di usia dini itu supaya dapat jam menit bermain, dari lu sendiri nih sarannya gimana? Sarannya pasti ya lu harus lebih menonjol dibanding yang lain sih. Gitu. Terus lu harus latihan lebih keras dibanding yang lain, karena kan tidak gampang juga. Karena kan sepak bola itu satu tim aja yang main aja 11 orang. Belum cadangan, belum yang gak masuk cadangan. Jadi saingan lu tuh ribuan gitu. Jadi kalau lu cuma standar-standar aja gak akan bisa. Lu harus lebih. Terus oke, kalau misalkan mereka nih mau main ke Amerika Latin atau ke luar negeri, apa nih yang harus mereka ubah dari diri mereka? Iya, pola pikir sih. Pola pikirnya itu adalah lu harus nggak bisa gaya pikiran lu tuh sama kayak mungkin sama orang-orang sini lah gitu, sama orang timur kan. Ya mungkin bukannya gue mengucilkan, tapi kalau orang sini tuh kebanyakan mungkin nggak percaya diri atau minderan, nggak boleh gitu. Lu harus yakin. Kenapa misalnya lu dipilih buat trial ke tim luar, ya karena lu punya kemampuan gitu. Lu harus percaya sama diri lu sendiri. Kalau dari lu sendiri, menurut lu usia berapa sih yang kira-kira pas untuk anak ini udah ready lah bisa main abroad keluar gitu? Apakah dari usia, kesiapannya, atau dari mananya? Menurut gua 15 tahun itu udah paling mentok sih. 15 tahun ya? 15 tahun udah paling mentok. Tapi kan kalau lu masih 12, 13, 14 itu kan kayak mungkin lu masih, mungkin orang tua lu takut ngelepas atau apa gitu kan. Karena kan mungkin kalau kita keluar di setiap negara ada peraturannya bro. Jadi misalnya kayak di Belanda, lu harus punya orang tua asuh dulu. Lu harus cari orang tua asuh dulu sebelum lu 17 tahun gitu-gitulah. Sponsor gitu ya? Orang tua asuh tuh yang menjamin lu tinggal di situ, lu makan di situ, kalau ada apa-apa ya menjaminnya dia gitu. Gitu sih. Oke. Terus program seperti Primavera gitu-gitu kan, itu perlu nggak sih menurut lo dilakukan lagi buat kedepannya promosi pemain-pemain Indonesia kedepannya nih bisa lebih bagus gitu? Menurut gue perlu kayak Primavera, SAD waktu gue kan SAD. Untuk zaman sekarang yang kita udah punya EPA dan segala macam tuh perlu, karena zaman gua waktu Uruguay, jadi sistemnya itu kita berangkat tuh 25 orang. Kloter pertama tuh 25 orang dan kita itu sistemnya degradasi. Jadi selama 10 bulan atau 11 bulan pelatih ngeliat tuh siapa yang stay, siapa yang ada peningkatan, siapa yang malah nurun gitu segala macam. Nanti sebelum kita balik ke Indonesia buat liburan, pelatih udah nyatet tuh misalnya 5 orang nggak ada perubahan, bakal ke Depak. Misalnya bek kiri, bek kanan, sayap kiri, sayap kanan sama striker nih 5 orang. Ketika kita pulang ke Indonesia, itu pelatih ikut tuh ke Indonesia bro. Oh ikut pelatih ikut ke Indonesia, yang 5 ini balik ke daerah masing-masing. Nah pelatih ini keliling Indonesia lagi buat nambel yang 5 ini. Oke. Gitu, jadi sistemnya degradasi. Nah tapi di zaman Primavera atau SAD waktu itu yang gue tahu, gue Primavera nggak tahu lah, SAD yang gue rasain. Ketika 5 pemain ini sudah terdepak, dia bingung tuh, dia harus ngapain dan harus kemana. Karena umur 16 tahun, zaman dulu belum ada EPA bro. Oh. Jadi pilihannya, either lu bagus banget, lu bisa masuk tim senior. Ya kalau enggak ya, lu harus pilih profesi lain mungkin. Susah juga ya. Dan zaman 2008-2009 kan belum terlalu dihargai pemain muda. Oke. Ya kan lu ngerasain lah. Ya kan gak ada EPA kita waktu itu. Kalau misalnya pas dia dicoret, dia umur 16 tahun ada EPA, tinggal masuk EPA Persija. Udah di Persija dia minimal kan. Gitu, dulu kan gak ada. Berarti kalau zaman dulu itu pemain-pemain yang masuk program itu usianya 13-15 tahun? Enggak,
15 tahun kita berangkat ya. 15 tahun. 2008 tuh 15 tahun. 2008. Oke. Terus kalau lebih dari 13 tahun tuh gimana? Maksudnya lebih dari 16 tahun gitu? Ikut juga? Terjaring juga enggak? Bisa. Enggak bisa, berarti mentoknya di 15. Under 15. Pokoknya waktu itu berangkat kelahiran 92. 15 tahun berarti. Tahun 2008 ya? 2008. Itu dari angkatan lu siapa aja tuh dulu? Kloter pertama itu gua, Alvin, Nofri yang sekarang di Kediri, Alan Marta. Nah itu kloter pertama tuh. Yang di Sofyan. Abis itu datang Rizky Pelu, Manahati. Abis itu lagi datang Hansa Muyama, Awan Seto, Maldini Pali. Setelah lu itu? Setelah gua. Tapi ketemu tapi di sana. Andri Tani juga enggak ya? Enggak. Ogol enggak. Sama Kurnia Mega juga enggak? Enggak. Oke. Terus kan seperti yang kita tahu nih Lam, saat ini kan ada beberapa pemain Indonesia emang udah lagi main di luar kan, kayak seperti Asnawi lah sama Rahan. Bisa dibilang nih kan mereka kayak anomali lah pemain lokal kita kan. Menurut lu tuh gimana? Ya gue seneng lah buat mereka. Maksudnya Liga Thailand aja menurut gue udah kompetitif gitu. Dan juga pasti mereka ngerasain pride yang beda sih gitu. Gue main di luar gitu. Walaupun gue gak tahu ya secara gaji atau secara kontrak mungkin gak jauh beda sekarang kan. Tapi ya minimal gue main di luar gitu. Ketika gue dipanggil tim nasional ya gue dari luar negeri nih berangkatnya gitu. Betul juga sih. Berarti emang kalau pada saat itu momen lo itu lu gak terlalu mikirin digaji berapa, kontrak berapa. Yang penting lu belum sih karena menurut gua ketika pemain lu bisa dapat kesempatan main di luar. Mungkin di luar gaji lu kecil tapi ketika lu balik ke Indonesia pasti lu langsung kita ngomongin kontrak lah. Karena gua kan dari luar. Iya juga ya, dan juga udah pasti dapat pengalaman ya. Walaupun menit bermain pun gak terlalu ini, setidaknya kan dalam proses latihannya di sana. Iya, tapi ya kan yang orang-orang harus tahu kan kita di sana nggak cuma bertanding, kan latihan juga. Betul. Kita latihan sama first team juga. Jadi nggak ada bedanya lah. Itu tuh harus followers Bicara Bola harus tahu tuh. Jadi kita abroad sana tuh bukan hanya kita mau cari menit bermain, tapi ya dari latihan aja tuh udah sama tim utama itu udah banyak banget ilmu yang kita dapat ya. Keren. Terus apa sih yang bikin pemain Indonesia nih Lam menurut lo kesulitan nih berkarir di luar negeri? Kesulitan ketika mereka di sana bersaing atau gimana? Ketika di sana? Ya, ketika di sana. Jadi gini, gue pernah ngobrol misalnya nih ada satu pemain mendapat kesempatan trial di klub A misalnya di Italia. Biasanya tuh klub-klub luar negeri itu ketika mereka mau menjalani pre-season atau musim baru, mereka kan udah punya dapat komposisi timnya lah, komposisi pemain. Mereka suka buka trial tuh. Suka buka trial buat mungkin kayak ngambil kucing di dalam karung gitu. Mungkin dari trial ini ada pemain yang lebih bagus gitu. Mungkin dengan harga murah lah kan, soalnya lewat trial gitu kan. Nah, misalnya lu berangkat ke sana, misalnya ada 7 orang yang trial. Lu dari Indonesia, yang 2 lagi dari Nigeria misalnya, yang 2 lagi dari Paraguay, yang 2 lagi dari Chili misalnya. Kesulitannya adalah yang menilai kita atau yang men-trial kita atau pelatih yang nilai di sana akan memandang kita sebelah mata. Karena dilihat dari ranking sepak bola juga kan kita di bawah ya. Dibanding Nigeria, Paraguay, Chili gitu loh. Jadi kalau bawa bendera Indonesia buat trial di luar ya lu harus ekstra 100 kali lipat lebih bagus daripada yang lain. Buat membuat yang si pelatih itu amazed sama lu. Berarti emang gak mudah di sana Gak mudah. Itu tidak mudah. Dari lu sebutin nama gua Alfon, gua dari Indonesia. Oh Indonesia. Peringkat berapa tuh di FIFA? Gitu. Jadi dilihat peringkat FIFA-nya juga ya? Iya pasti dong. Secara maksudnya manusiawi ya negara lu sepak bola di bawah. Maksudnya tiba-tiba lu bagus banget kayak Ronaldo gitu kan. Kocak sih. Gitu. Betul. Lam, kita ngopi dulu Lam. Kopinya nih dari Kopi Uang Mas. Wih, mahal berarti ya. Iya mahal. Kopi Surabaya, kopi lokal. Kita harus mencintai produk-produk Indonesia nih. Siap. Oke Lam,
Kan lu dulu nih kan pernah tergabung di timnas U22 SEA Games ya, tahun 2011 waktu itu ya. Dan waktu itu tuh sempat lolos final dan kalah dari Malaysia, bener ya? Iya. Nah, masih ingat gak sih lo momen-momen yang paling gak lupain di saat itu? Itu lagi prime-prime lu ya? Iya, tapi momen yang gak bisa dilupain adalah pas final itu kita gak nyangka euforianya segitu besar. Jadi kita kan stay-nya di Hotel Sultan yang dekat banget sama GBK lah. Jadi kita mau berangkat ke stadion itu, kita lewat pintu 5 keluar Hotel Century kan tuh. Terus mau arah ke Plaza Senayan, terus kita masuk lagi pintu yang sebelah masjid. Itu udah gak bisa bro. Udah full ya? Kita bis timnas aja mau lu pakai patwal mau apa udah gak bisa. Karena mobil udah pada parkir di situ. Jadi lu gak mungkin lu tabrak-tabrak mobil lah. Tuh polisi banyak masuk. Terus kita di briefing gitu, ya udah. Ini mau nggak mau kita harus jalan kaki ke stadion dengan banyak mobil, banyak supporter yang mau masuk. Kalian coba aja buat nyamar atau nunduk atau pakai topi atau apa, jangan ketahuan. Kalian tuh main gitu. Bukan apa-apa karena pasti ditarik foto segala macam. Iya benar. Ya udah oke. Kita turun. Lumayan aman tuh, baru kayak 10 meter 20 meter aman, tiba-tiba ada yang teriak, gue lupa Okto ini Ramdhani Lestalu bla bla bla. Udah cari selamat masing-masing tuh. Kocar kacir masuk stadion. Pokoknya gue lupa deh kalau nggak salah, lu tanya deh Okto atau Diego. Terakhir dia masuk sampai dibopong sama security karena kayak sesak napas bro. Kan dia ditarik-tarik kemana-mana buat foto segala macam. Sampai zaman kita itu ada zamannya apa sih headphone yang gede gitu, Beats gitu kan, zamannya itu sampai patah segala macam gitu. Euforianya emang luar biasa, kayak penonton full, di luar stadion juga masih full, tapi sayangnya kita waktu itu kalah adu penalti. Itu kiper siapa sih waktu zaman lu? Kurnia Mega, Andri Tani sama Rifki Mokodompit. Kurnia Mega tuh kiper andalan gua banget. Kalau buat gua sih ya kiper lokal terbaik saat ini mah Entong sih, belum ada lagi. Waktu itu striker siapa aja Lam? Ada Yongki, ada gua, ada Titus Bonai, ada Patrick Wanggai, ada Andik, ada Lukas Mandowen, ada Ferdinand Sinaga. Ngeri-ngeri dulu ya strikernya ya. Ya lu karena lu kan zaman dulu, jadi lu mungkin tahu. Iya. Jadi lu bilang ngeri. Iya, gua zaman sekarang kan mungkin belum. Gua ngelawan mereka orang juga ngeri-ngeri sedap sih emang dulu. Kalau zaman sekarang ya, kalau diadu sama zaman yang dulu mah gue rasa berani lah. Berani ya. Berani. Tapi kan nggak mungkin bisa diadu. Nggak bisa diadu ya. Cuma berandai-andai aja. Berandai-andai kan kita ngomongnya nih. Kalau masa Pramnya dulu nih 2011. Kalau mas sekarang berani lah. Ya. Buktinya sampai final kan ke SEA Games kan. Iya. Terus kalah kan kemarin juara mereka. Oh iya juara ya. Juara di Kamboja. Masih lebih top lah mereka. Tapi dulu zaman itu ada pemain naturalisasi juga. Diego doang. Diego tadinya sama Bahdim kalau nggak salah, tapi Bahdim nggak masuk. Nggak tahu lah ada apa. Berarti cuman Diego aja nih. Diego aja waktu itu ya. Terus dulu kan di timnas tuh udah ada 2 pemain diaspora ya. Tapi yang gua tanya lo tadi tuh ada di si Diego, ada Bahdim. Itu menurut tuh peran mereka saat itu tuh gimana? Gue Bahdim nggak tahu karena ketika gue kan dari Uruguay gue masuk ke tim, Bahdim udah nggak ada. Oh udah nggak ada dia. Nggak ada, tapi Diego perannya besar sih, ya, pemain yang selalu main sih. Selalu main. Itu pertama kali tuh ya baru datang ke Indonesia, main Indonesia ya. 2011. Udah bisa bahasa Indonesia belum dia? Ya dikit-dikit lah. Oke Lam, kemudian kan di SEA Games 2025 ini kan timnas Indonesia usia 22 diperkuat sama 5 pemain diaspora nih. Tapi ya seperti nggak tahu kan malah belum bisa bersaing malah dengan tim-tim kasta kedua di ASEAN. Sama Filipina aja kita kalah nih. Nah kalau dari lu sendiri gimana nih? Nonton kan lu kemarin? Nonton karena kan abis main Celebrity FC tuh. Nonton sekilas-sekilas aja. Dan gue pikir akan menjadi pertandingan yang mudah. Menurut gue ya. Karena kan gue lihat juga di tim itu tanpa diaspora pun udah tim yang bagus gitu. Ada Lulitri Pamungkas, ada Kadek gitu, ada Cahya Supriyadi kipernya. Jadi tanpa diaspora pun menurut gue mereka udah tim yang bagus gitu. Apalagi ada Ivar Jenner. Gue suka banget sih sama Ivar Jenner gitu. Tipe gelandang yang box to box banget gitu. Dan
visi mainnya bagus dan kita kalah sih agak kaget sih gitu. Iya sih. Menurut gue sebenarnya kalau kita menang 1-0 pun gue juga kaget gitu kenapa menangnya cuma dikit, karena kalau gue nggak tahu ya persiapan Filipina gimana, tapi ya yang kita tahu kan pemain kita sangat bagus gitu, sampai yang lagi agak viral di sosial media kan gue scroll tuh yang masalah Greg nulis sesuatu tuh kan, nanya ke Coach Indra kayak ini latihan gak sih ini pemain gini gitu. Ya wajar lah, itu pertanyaan wajar dari oke lah kita anggap Greg bukan main bola, pertanyaan wajar dari masyarakat aja. Karena kan kita lihat performanya kan ya tidak begitu menggembirakan, tapi mudah-mudahan grafiknya makin naik sih. Iya, gue juga kaget sih, malah gue berasanya wah nih timnas kita sekarang nih pasti bakal sampai final, pasti juara nih. Cuma ngeliat kemainan Filipina, shock juga sih gue ngeliatnya, golnya kayak gitu lagi. Di luar dugaan banget. Nah kemudian nih Lam, menurut Samsir Alam, kualitas pemain diaspora yang di bawah usia 20 tahun ini sekarang menurut lu gimana? Gue nggak tahu yang lain sih, gue cuma lebih sering lihat Ivar Jenner karena dia main di timnas senior pun gue udah suka gitu. Karena ya tadi gue bilang visi mainnya bagus, terus tipe gelandangnya memang box to box, terus tipe pemain yang kerja keras. Tapi kalau yang lain kayak Jens Raven gitu ya gue nggak terlalu merhatiin sih. Tapi ya sayang aja sih. Gue lihat kemarin sekilas pemain Filipina kan kayak rata-rata tingginya average banget, rata-rata banget tuh, nggak terlalu tinggi juga. Tapi kita punya striker yang tinggi banget sih, Mauro, tapi nggak bisa. Nggak tahu dia tidak bisa berbuat apa-apa atau mungkin skema permainannya tidak menunjang kemampuan dia. Gitu sih. Oke Lam, kan kita tahu nih timnas 23 udah gagal kemarin, tampil ya kurang apik lah menurut gua. Terus dari sisi lo sendiri nih yang mantan pemain timnas juga, yang udah pernah main di final SEA Games juga tahun 2011, kira-kira menurut lu siapa nih pelatih yang cocok untuk timnas U23 kita ke depan? Ya mungkin kalau kita baru main sekali terus kalah, terus habis itu kita ngomongin pelatih yang cocok siapa, nggak adil juga sih. Tapi mungkin entah apapun hasilnya sekarang, pelatih ke depan yang cocok ya mungkin Mas Nova kali ya. Mas Nova ya? Iya Mas Nova yang udah lama di timnas, yang tahu juga banyak talenta-talenta di Indonesia. Menurut gue sih Mas Nova sih. Gue juga setuju sih Mas Nova. Ya dia juga belajar sama Coach Sintayong juga, gue rasa udah bagus banget. Iya betul. Gue juga sempat ngeliat dia latihan waktu itu lapangan B. Oke sih. Kemudian nih kalau misalkan prestasinya ini gak kunjung datang lagi nih Am, dan timnas nih kayaknya terancam bakal ditinggal sama supporternya nih. Contoh nyata kan kemarin laga SEA Games aja gak ada yang nonton nih lawan Filipina. Menurut lu gimana tuh? Ya mungkin inilah buntut kekecewaan dari supporter atau masyarakat Indonesia berdampak ke SEA Games. Mungkin buntut kekecewaannya dari waktu itu jam pas kita kualifikasi Piala Dunia kali ya. Iya sih. Menurut gue ya, gue nggak tahu lah kalau kalian gimana, tapi gue pun yang tadi sebelum kita podcast kan gue cerita sama lu kayak ini ngomongin apa, ngomongin aduh gue males lagi ngomongin timnas kayak gue kayak gimana ya, apalagi mau diomongin sih gitu. Kayak iya. Kemarin tuh harusnya sekarang itu kita lagi ngebahas gimana cara kita lolos grup, karena kita udah tahu nih grup kita di Piala Dunia siapa aja. Iya benar. Harusnya detik ini kita udah bahas itu. Ini malah gue udah gak tahu lagi bener-bener kayak apalagi yang mau diomongin juga gue udah gak tahu. Oke. Terus ya seperti yang kita tahu juga kayaknya nih antusias supporter juga udah menurun nih. Kayak mungkin ya supporter berpikiran kayaknya PSSI ini cuma ngasih janji-janji kosong doang nih. Nah menurut lu nih gimana nih? Apa karena PSSI ini salah terus ngambil keputusan atau gimana nih? Iya, kita sebagai manusia, sebagai individu kan pasti punya punya pendapat masing-masing. Lu pasti pendapat lu sama gue beda. Tapi menurut gue keputusan yang kemarin dilakukan, gue nggak pernah punya masalah sama gerbong pelatih yang kemarin ngelatih timnas senior ya, Patrick Kluivert kan, karena ya memang dia dipekerjakan gitu sama sama, federasi gitu. Tapi
Ya salah sih keputusannya menurut gue. Yes. Salah lah Salah ya. menurut gue. Kayak yang gue selalu bilang, anggap aja kita lagi perang. Perang ini kita tidak pernah menangkan sama sekali. Tapi ada di satu momen kita hampir memenangkan peperangan tersebut. Oke. Terus pemimpin atau jenderal di depan malah diganti. Iya, pasukan lu bingung lah. Iya. Gitu loh. Ini perang ini kita nggak pernah menangin dan hampir menang. Tiba-tiba jenderal lu diganti, pasukan lu terus ngapain lagi? Betul sih. Strateginya gimana lagi dong? Berubah lagi dong. Gitu. Kalau menurut gue sih gitu simpelnya. Dan kalau kita ngomongin masalah strategi kan, ya kita sama-sama pemain bola, lo juga udah main bola lama. Nggak mudah kan dalam ganti pelatih dalam sekian waktu gitu langsung berubah formasi, main lagi baru dengan pemain yang berubah lagi kan. Iya, nggak mudah lah karena kan bukan masa di lapangan aja, chemistry di luar lapangan juga lo harus ganti lagi. Iya juga sih. Apa namanya kemesraan lo di dalam tim, lo harus berubah lagi sama orang yang lain gitu. Itulah. Jadi tidak gampang dan orang bilang kayak oke, buzzer gue pro STY, enggak lah, bodo amat, gue pelatih siapa juga, pelatih setan juga kalau dia bagus terus menangin Indonesia juga gue gak peduli gitu. Malah waktu zaman STY kita belum ada pelupesi sama Ole. Iya betul. Ayo coba kalau pas dia masih terus udah ada itu, mungkin ya gak ada yang tahu. Betul juga Bisa sih. lebih bagus. Tapi Pelopesi menurut lu gimana? Bagus ya? Wah, suka gue. Gue juga suka banget. Di lapangan suka, di luar lapangan attitude gue suka. Bagus ya. Oke Lam, ini kalau dari kacamata sendiri lah, sebagai mantan pemain timnas dan lu juga sekarang bisa dibilang ya sebagai masyarakat juga lah. Menurut lu sendiri nih untuk pelatih timnas yang cocok ke depannya siapa nih? Timnas senior. Ini kita ngomong-ngomong aja nih, sharing-sharing aja nih. Kan lu udah lama nih timnas kan. Aduh. Pelatih kan juga pada kenal, udah lu tahu semua. Gimana ya bro, kayak lu nanya, ini udah pertanyaan udah banyak banget yang nanya ke gue, tapi nggak tahu lagi gue, nggak tahu gue, bodo amat. Bodo amat. Nggak, siapa menurut lu lah, bukan karena lu faktor suka atau nggak suka, maksudnya menurut lu siapa sih yang lu pengen aja, bukan lu pengen lah, maksudnya yang Iya karena kita udah pernah merasakan pengalaman sebelumnya begitu, jadi pelatih siapa ya lah, bodo amat, udah. iya ya. Ya mau pelatih bagus pun ngebawa timnas udah mau bagus pun tetap begitu. Tetap ada tetap ada sesuatu yang di luar sepak bola. Oke. Lu mau sebut siapa? Mourinho. Terus Oke, kalau misalkan gua tanya sama lu, karakter apa nih yang cocok? Karakter seperti apa nih? Karakter pelatih seperti apa yang cocok buat ngelatih Indonesia? keras lah. Keras ya. Keras tapi bisa mengayomi. Gitu, bukan keras tapi lu nggak mau ngomong sama pemain, enggak. Di lapangan keras, di luar ya lu jadi kakak, jadi bapak gitu. Nice. Terus harapan lu nih buat timnas Indonesia ke depannya gimana? Buat timnas atau federasinya nih? timnas federasi gua nggak ngurus. Timnas. Ya buat timnas ya semoga tidak tunduk terus lah kepalanya. Iya ya. Bangkit lah gitu, karena bagaimanapun kalian tahu kita sebagai masyarakat pasti dukung kalian. Gitu, dan ya susah juga sih harapan buat timnas tapi habis itu dijegal-jegal sama yang gak penting juga kan, susah juga. Kemarin kan udah harapan besar timnas tuh, main Piala Dunia. Terus nih harapan lo untuk federasi tercinta kita apa? Ya di negara kita tuh orang baik banyak. Oke. Yang jujur nggak ada. Minimal jujur sama diri lu sendiri lah. Iya. Boleh. Jadi harapannya itulah ya, jujur sama diri sendiri dulu deh. Sama ya nggak usah jauh-jauh, sama teman sebelah juga harus jujur dulu ya kan. Iya, itulah. Buat kedepannya timnas sepak bola kita ini bisa lebih baik. Betul. Sedih juga sih. Apalagi besok kan kita ya bisa dibilang tergantung juga nih Vietnam sama Malaysia ya. Iya. Ngapain? Iya kan gak enak tergantung kan. Iya. Harusnya bisa menentukan nasib sendiri. Betul juga. Ya namanya bola sih ya. Ya mudah-mudahan Vietnam menang lah. Oke, followers Bicara Bola. Saya Alfonsius Kelvan dari podcast Bicara Bola mohon undur diri. Saya juga senang sekali sama teman saya ini.
Thank you banget Samsir Alam udah bisa datang. Thank you. Sukses ke depannya melatihnya menjadi bapak yang lebih baik. Amin. Karena tadi lu bilang susah jadi bapak, iya juga sih. Oke, sahabat Bicara Bola, jangan lupa follow terus sosial media dari podcast Bicara Bola di TikTok, Instagram, dan juga jangan lupa subscribe terus channel podcast YouTube Bicara Bola supaya update terus tentang sepak bola nasional. Bye bye. Lam, thank you Lam. Thank you Bang.